Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kalian para pecinta matematik, para penggemar matematik ya, khususnya siswa-siswi kelas 10 bahasa SMA Negeri 1 Sindang yang saya cintai. Alhamdulillah, kita awali dengan mengucapkan rasa syukur. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas di tengah masa pandemi yang belum berakhir ini. Baik, kita langsung saja. Perkenalan sudah ya pada video yang sebelumnya ya. Saya Panji, sekalian panggil dengan Pak Panji, pengajar atau guru matematika umum. Ada apa saja materinya? Ya, ada 4 bab. Ada 4 bab selama 1 semester ke depan, dimulai dari persamaan dan pertidaksamaan linier sampai di bab terakhir sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Ya, kita langsung saja ke bab 1. Ada persamaan dan pertidaksamaan linier. Di dalamnya terdiri dari 4 sub pokok bahasan ya. Persamaan linier 2 variabel dan seterusnya sampai di sub pokok bahasan D. Kita bahas yang poin A dulu ya. Jadi di video kali ini poin A yang kita bahas, persamaan linier 2 variabel. Apa itu persamaan linier 2 variabel? Oke, definisinya seperti ini. Adalah suatu bentuk persamaan berderajat 1 dan terdiri atas 2 variabel. Derajat adalah pangkat tertingginya ya. Kita lihat di sini bentuk persamaan, maka ditandai dengan tanda sama dengan gitu ya. Berderajat 1 berarti pangkat dari variabelnya adalah berpangkat 1. Oke, di sini ada beberapa contoh bentuk aljabar. Contoh 1 sampai contoh 3 merupakan bentuk persamaan linier 2 variabel. Sedangkan yang berwarna merah ini bukan PSLDV. Contoh 4 bukan PSLDV, kenapa? Karena dia berderajat 2. Dan juga variabelnya di sini cuma ada 1, X saja. Sedangkan contoh 5, walaupun di sini variabelnya 2, tapi derajatnya di sini 2, maka bukan termasuk PSLDV ya. Lalu karena di sini berbentuk X dan Y, maka pasti ada kaitannya dengan kurva koordinat kartesius ya, sumbu X, sumbu Y. Sehingga selanjutnya kita akan lukis bentuk kurva atau bentuk grafik dari persamaan linier 2 variabel. Ada beberapa contoh. Lukislah kurva atau grafik Y sama dengan 3X dan 2X min 3Y sama dengan 6. Oke. Untuk melukis grafik fungsi, untuk melukis grafik persamaan linier 2 variabel, kita gunakan pemisalan. Namanya juga misal, kita bebas menentukan berapapun ya. Kita butuh minimal 2 titik ya. Oke, saya buatkan di sini tabel. Ada X, ada Y ya. Kita misalkan X-nya 0, maka 3 kali 0 kita dapatkan Y sama dengan 0. Misalkan X-nya 2, 3 kali 2 kita dapatkan 6 ya. Ini berapapun ya, namanya juga misal. Kalau kalian pengen X-nya 1 ya silakan 3 kali 1 K1, di sini Y sama dengan 3. Nah, dari kedua titik sembarang ini, maka kita buatkan kurvanya, grafiknya ya. Ada 0,0, ada juga 2,6. Nah, ini kalau kita teruskan, ketika X-nya sama dengan 10, jatuh Y-nya ada di 30, maka ini akan nyambung ya. Terus akan ketemu gitu ya.
Nah, ini bebas, sekali lagi bebas, kalian tentukan berapapun nilai X-nya. Yang terpenting kita butuh 2 titik sembarang. Lalu dari 2 titik sembarang itu kita bisa tarik grafiknya. Baik, contoh yang kedua. 2X min 3Y sama dengan 6. Kita coba lukis grafiknya berbentuk seperti apa. Ya, sama seperti tadi, kita gunakan pemisalan. Sekali lagi yang namanya misal kita bebas menentukan berapapun. Tapi untuk bentuk yang seperti ini, pemisalan termudah adalah dengan memisalkan X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, oke, ganti X-nya 0. 2 kali 0 habis, sehingga tersisa min 3Y sama dengan 6. Kita dapatkan Y sama dengan negatif 2. 6 dibagi negatif 3. Ya, didapat titik 0, negatif 2. Oke, kita dapat satu titik. Titik yang lain kita dapatkan dari pemisalan Y sama dengan 0. Masukkan ke dalam persamaannya, ganti Y-nya 0, sehingga didapat 2X sama dengan 6. Ini coret habis, X sama dengan 3. Didapat titik 3,0. Setelah kita dapatkan 2 titik ini, maka bisa kita buatkan grafiknya. Oke, bentuknya seperti ini. 3,0 di sini, 0, negatif 2 di situ. Maka dari 2 titik ini ditarik, ya. Nah, dari 2 contoh tadi bisa kita simpulkan persamaan linear 2 variabel memiliki bentuk garis lurus. Kurvanya berupa garis lurus. Oke, selanjutnya bagaimana kalau bentuk kurva yang Y sama dengan min 3 atau X sama dengan 2? Kedua persamaan ini bukan persamaan linear 2 variabel ya. Ini persamaan linear 1 variabel. Variabelnya Y saja dan ini X saja. Oke. Karena Y sama dengan min 3, Y itu kan yang vertikal ya. Min 3 berarti ada di bawah 0. Oke, tarik. Maka ini adalah Y sama dengan min 3. Untuk X sama dengan 2 berarti kan X-nya di sini 2, berbentuk kurva vertikal. Oke, karena bentuk garisnya berupa garis lurus, maka nyambung ke gradien. Apa sih gradien? Gradien adalah ukuran kemiringan suatu garis lurus. Ini di SMP sudah kalian dapatkan materi ini ya, cuma mungkin lupa. Gradien dilambangkan dengan M. Ada beberapa cara tergantung situasi soalnya dalam menentukan gradien. Oke, kondisi yang pertama, jika diketahui 2 titik yang dilalui, ada titik A dan ada titik B. Ini maksudnya B ya. Lalu rumus gradiennya adalah seperti ini. Selisih Y dibagi dengan selisih X, gitu ya. Ini jika di dalam soalnya diketahui 2 titik yang dilalui. Lalu yang kedua, bagaimana kalau bentuk persamaan? Nah, misalkan di soal diketahui persamaan Y sama dengan MX, Y sama dengan MX tambah C. Maka untuk menentukan gradiennya adalah kita ambil koefisien dari X-nya. Maka si M ini, ya, koefisien X itu berarti angka di depan X-nya. Ya, M inilah yang disebut dengan gradiennya kalau bentuk persamaannya seperti itu. Selanjutnya, jika persamaan garis lurusnya berbentuk AX tambah BY tambah C, maka gradien akan sama dengan M. M sama dengan negatif A dibagi B. A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Dirumuskan M sama dengan negatif A per B. Contoh, ya, tentukan gradien garis lurus dari persamaan-persamaan berikut.
Oke, jawab soal nomor 1 mudah saja. Kita ambil koefisien dari X-nya. Begitu juga dengan contoh yang kedua, maka gradiennya adalah negatif 2. Sedangkan untuk contoh yang ketiga, ya, karena bentuknya seperti ini, X dan Y dalam satu tempat, ya, di ruas kiri, ya. Ini bisa kita gunakan menggunakan rumus ini, negatif A per B. A diambil dari koefisien X, B diambil dari koefisien Y. Didapat 1 per 2. Contoh selanjutnya, ya, yang kalau tadi menentukan gradien, sekarang menentukan persamaan garis lurus. Ya, jadi perhatikan pertanyaannya, apakah menentukan gradien, apakah menentukan persamaan garis lurus. Ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, jika di dalam soal diketahui gradiennya dan diketahui pula satu titik yang dilewati, maka rumusnya seperti ini. Yang kedua, kondisi kedua, jika di dalam soal tersebut diketahui dua titik yang dilalui. Oke, rumusnya lumayan panjang. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Jadi dilihat dulu kondisi soalnya, ya, yang diketahui apa. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui A dan B. Nah, ini kan kondisi yang kedua, jika melalui dua titik, sehingga rumusnya adalah rumus yang kedua. Oh sorry ya, ini menentukan gradien dulu ya. Ya, gradiennya adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Oke, mohon maaf, karena pertanyaannya menentukan gradien. Gradien adalah komponen Y, selisih dari komponen Y dibagi selisih dari komponen X, ya, seperti itu. Komponen Y nya kan ini Y1 dikurangi 6 per negatif 3 dikurangi 2. Urut ya, kalau depan ya depan dulu, depan kurangi belakang, depan kurangi belakang. Ya, tentukan persamaan garis yang melewati titik. Nah, ya tadi ya. Jadi pertanyaannya, bedakan pertanyaannya antara menentukan gradien dengan menentukan persamaan garis. Kali ini menentukan persamaan garis, ya. Kalau yang tadi menentukan gradien. Oke. Maka rumusnya seperti ini. Ditetapkan, misalkan bagian depan sebagai X1 Y1, X2 Y2. Oke. Nah, Y sama X ini, Y sama X ini dibiarkan. Ganti Y1-nya dengan yang 3 ini. Jadi Y kurangi 3, 11 kurangi 3. X kurangi 0, 0 itu didapat dari sini, 2 dikurangi 0. Sehingga X per 2 di sini, lalu kali silang 2-nya ke sini, 2 dikali Y min 3, kali silang 8X, 2Y kurangi 6, 6 didapat dari perkalian 2 kali 3. Kemudian disederhanakan, masing-masing bisa dibagi 2-an. Y kurangi 3 sama dengan 4X, 3-nya ke ruas kanan, Y sama dengan 4X tambah 3. Oke, menentukan persamaan garis lurus atau menentukan persamaan linear dua variabel jika diketahui dalam bentuk kurva. Nah, ada soal seperti ini. Maka kalian diminta untuk menentukan berapa persamaan linear dua variabelnya.
Oke, kita tetapkan di sini ada dua titik melalui 0,5 dan melalui 2,0. Sehingga menggunakan rumus ini, tetapkan bagian depan sebagai X1 Y1, bagian belakang X2 Y2. Ya, Y min 5, 0 min 5, X min 0, 2 min 0. Oke, kali silang 2 kali Y min 5 min 5X, 2Y kurangi 10. Lalu pindah, tukeran tempat dengan 10. 5X ditambah 2Y, 10-nya ke sana, jadi berubah tanda. Ya. Namun ada cara lain ketika titik-titiknya ini berada di sumbu X dan sumbu Y. Kalau pakai cara ini agak ribet, agak panjang. Bisa gunakan cara cepat. Caranya adalah 5 ini kan menempel di sumbu Y, maka kebalikannya jadi 5X. Nah 2 yang menempel di sumbu X dipasangkan dengan Y. 5X tambah 2Y sama dengan, lalu kalikan ininya, 5 dikali 2 menghasilkan 10. Oke, lebih praktis ya, lebih cepat. Ini keadaan kalau titik-titiknya ini berada di sumbu X atau sumbu Y. Ya, hubungan antar garis. Ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya sama. Ada garis yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini gradiennya bernilai, hasil kali gradiennya bernilai negatif 1. M1 dikali M2 adalah negatif 1. Atau gradien yang kedua akan bernilai sama dengan negatif 1 per M1. Contohnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 2X tambah 4Y tambah 3 sama dengan 0 melalui titik 2,1. Oke, maksudnya begini. Ada garis lain. Garis lain ini tegak lurus dengan garis ini. Nah, garis lain yang tegak lurus tersebut melalui titik 2,1. Nah, tentukan persamaan garis yang dimaksud. Langkah pertama adalah dengan menentukan gradien dari garis yang pertama menggunakan rumus min A per B min 2 per 4. Kita dapatkan gradien yang pertama adalah negatif 1 per 2. Oke, karena tegak lurus, maka gradien garis yang kedua ini bernilai sama dengan negatif 1 per M1. Nah, M1 nya kan sudah ketemu nih. Berarti negatif 1 dibagi negatif setengah. Coret, coret. Kita dapatkan gradien yang keduanya adalah 2. Oke, rumusnya gunakan yang ini. Kenapa? Karena diketahui satu titik dan diketahui juga gradiennya. Persamaan garisnya adalah ini. Substitusikan, ganti. Nah, ini sebagai X1 Y1. Masukkan Y1 nya ke sini, X1 nya ke situ. Nah, M ini 2 didapat dari ini. Jelas ya? Kemudian kalikan 2X dikurangi 4. Oke, kumpulkan dalam satu tempat Y dengan X nya, pindah jadi Y kurangi 2X. Karena pindah tempat maka ini berubah tanda. Begitupun dengan 1 pindah tempat, ya akhirnya min 4 ditambah 1 jadi negatif 3. Ya, kita menghendaki X nya yang positif, sehingga ini bisa kita kalikan dengan negatif 1. Min 2 dikali negatif adalah positif 2X min Y. Nah, ini berubah juga dengan min 3. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa kita teruskan di pertemuan selanjutnya.
Jika ada yang masih belum paham, bisa kalian tanyakan via WA saja ya, hubungi lewat WA. Kemudian nanti ada tugas di Google Classroom sebagai latihan soal. Nanti kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan tenggat waktunya ya, jangan sampai terlambat. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita semua berharap pandemi ini segera berakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.